Pemirsa, Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan nasional masih cukup. Namun pihaknya saat ini masih belum bisa melakukan pengendalian harga beras yang saat ini terus naik. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menjelaskan minimnya stok dari perusahaan BUMN pangan membuat pihaknya sulit untuk melakukan intervensi. Badan Pangan Nasional Bappenas memastikan stok pangan nasional masih cukup. Namun, pihaknya saat ini masih belum bisa melakukan pengendalian harga beras yang saat ini terus naik. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPR hari Rabu, Kepala Bappenas Arief Prasetyo menjelaskan minimnya stok di perusahaan BUMN pangan membuat pihaknya sulit untuk melakukan intervensi. Untuk Bulog biasanya untuk menerima 8.300 sangat mudah, hari ini udah nggak bisa. Untuk dinaikkan fleksibilitas sampai ke 8.800 pun Bulog tidak bisa untuk menyerap dengan baik. Sekarang sebagai perbandingan kita berikan kepada Bulog untuk menyerap beras komersial sehingga bisa mentop up stok level Bulog yang hari ini sekitar 650.000 ton, Bapak. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyebut stok beras pemerintah CBP hingga bulan November ini hanya sekitar 600.000 ton. Atau hanya memenuhi setengah dari target yang ditetapkan hingga akhir tahun sebanyak 1,2 juta ton. Buas pun menegaskan tidak akan mencapai target stok beras hingga akhir tahun. Karena harga beras di dalam negeri terus mengalami kenaikan dan dengan adanya regulasi yang membatasi, Bulog tidak dapat memaksimalkan penyerapan hasil petani. Cadangan pangan nasional ini adalah 1,2 juta ton sampai akhir tahun ini. Dengan tadi yang kita tugaskan. Di cadangan 1,2 juta ton untuk sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Kira-kira terpenuhi nggak? Yang pasti tidak akan mungkin terpenuhi. Oh, yang pasti ya? Pasti. Karena berasnya nggak ada atau apa? Memang harganya mahal, kan tadi sudah dapat mandat dari pemerintah. Yang pertama tadi seperti dijelaskan Pak Kuta oleh Pak Badan, dulu ada fleksibilitas harga dengan harapan kita tetap bisa menyerap pada petani. Tapi begitu dikasih fleksibilitas harga dengan 88, kita dikunci dengan harga 89. Jadi tetap tidak bisa beli dan itu akan meningkatkan inflasi, Pak. Bappenas mencatat rata-rata harga pangan nasional masih stabil. Namun, yang perlu diwaspadai adalah harga beras yang naik di tingkat konsumen maupun produsen sejak bulan Juli hingga saat ini. Harga gabah kering panen di tingkat petani meningkat 15,7%. Gabah kering giling di penggilingan naik 11,4%. Harga beras medium di tingkat konsumen naik 4,26% dari Rp10.700 per kilogram di bulan Juli menjadi Rp11.180 per kilogram. Tim Liputan MGN. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana mengelola stok beras agar mencukupi kebutuhan, kita bergabung bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard, pemirsa semua. Pak Arief, bisa dijelaskan Pak, sebetulnya kenapa stok beras sekarang di bawah yang level yang sering disebut aman? Kami mengutip bahwa Anda sering mengatakan level aman itu di 1,1 sampai 1,5 juta ton beras. Kenapa sekarang turun dan sekarang ada berapa Pak stok beras kita, Pak? Terima kasih Mas Leonard. Sebelumnya Badan Pangan Nasional bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan kondisi perberasan nasional hari ini. Jadi yang pertama, kondisi stok beras nasional itu hari ini posisi stoknya 6,7 juta ton. Di mana 6,7 juta ton ini sekitar 21%-nya itu ada di penggiling padi. Kemudian 50%-nya itu ada di rumah tangga. Kemudian ada sekitar 38.000 ton itu ada di pasar induk beras Cipinang.
kemudian yang lainnya di Bulog itu sekitar 651.000 ton. Mungkin hari ini sekitar 620.000 ton. Nah, kalau kita lihat sebarannya demikian, sebenarnya untuk nasional ini stoknya sudah terbagi ke masyarakat. Dan semenjak COVID itu memang ada peningkatan stok level yang ada di masyarakat, karena masyarakat itu mensecure rumah tangganya masing-masing. Jadi hasil survei itu satu rumah itu sekitar 4,8 kilogram. Jadi kalau Mas Leonard pulang ke rumah, nanti coba dicek di rumah, minimal di rumah ada stok sekitar 4,8 kilo. Walaupun ini hanya rata dan survei. Nah, tetapi apa yang harus kita siapkan adalah cadangan pangan pemerintah, kemudian yang ada stoknya di Bulog, itu memang harusnya itu minimal 1,2 juta ton. Gitu. Kalau sebelumnya kita memang masukkan 1,5 juta ton, kurang lebih 5% dari kebutuhan nasional, itu harusnya ada di Bulog. Demikian, Mas. Jadi kenapa hanya kurang dari 700.000 ton ini? Penyebabnya apa, Pak Arief? Iya, seharusnya Bulog itu memiliki stok hari ini 1,5 juta ton. Nah, penyerapan di tahun ini memang belum optimal. Jadi harusnya apa yang harus kita kerjakan adalah di semester pertama itu memang stok levelnya harusnya dinaikkan. Jadi kalau kondisi hari ini misalnya di November Desember, memang kondisi sulit untuk mendapatkan stok. Karena tinggal sekitar 5-7% saja dari panen nasional. Jadi kalau ada grafiknya itu di semester pertama itu adalah panen sekitar 60%, 65%. Begitu. Sehingga ke depan ini juga koreksi nanti buat kita semua bahwa Bulog ini harus bisa menyerap di semester pertama. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi dalam forum yang baik ini, harusnya Bulog ini bisa seperti dulu, ya, diberikan otoritas untuk menyerap, tetapi juga hilirisasinya juga diberikan. Jadi kalau dulu misalnya ada Raskin, Rastra, itu semua berasnya beras dari Bulog begitu ya. Hari ini kan bantuan pangan non tunai dilepas gitu ya. Artinya Bulog itu diminta untuk menyerap, kemudian memiliki stok level tertentu, ya, tetapi juga dipikirkan turnover-nya, sehingga nanti berasnya itu, iya betul cadangan pangan pemerintah, tetapi ada turnover-nya. Jangan beras lama nanti akan tersimpan di Bulog sekian lama, karena untuk Bulog sendiri yang namanya CBP itu memang ada aturannya, jadi nggak bisa dikeluarkan sembarangan. Pak Arief, cadangan ini kalau kita lihat Bulog mengatakan tidak bisa menambah karena tidak bisa membeli di harga pasar sekarang. Itu kalau kita lihat kata Dirut Bulog akan bisa memicu inflasi. Level harga berapa Pak Bulog boleh beli dan apa yang bisa dilakukan oleh Badan Pangan supaya kemudian cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog itu meningkat, Pak? Jadi urutannya begini. Di semester pertama itu panen raya. Saat panen raya, disitulah fungsi Bulog ya untuk stabilisasi di hulu. Artinya floor price-nya itu diserap di situ. Kemudian selanjutnya adalah strateginya pada saat di akhir tahun itu ada waktunya melepas. Jadi cut and fill kalau dalam grafik di semester pertama itu banyak, kemudian itu dipotong, masukkan ke akhir tahun ya untuk stabilisasi. Ya, kemudian pada saat bulan September lalu kami juga memberikan fleksibilitas harga. Jadi pada saat beras medium Bulog itu harganya 8.300, kita berikan fleksibilitas harga 8.800. Ya. Tetapi memang di market belum bisa menyerap, kemudian hanya meningkatkan harga beras, tetapi Bulog stoknya tidak naik gitu kan. Jadi kita cabut kembali selang seminggu, kurang lebih kita cabut, kemudian kita berikan keleluasaan kepada Bulog
untuk melakukan pembelian beras komersial, sehingga bersaing dengan market begitu. Itu di harga berapa Pak untuk beras komersial itu Pak Arief? Bersaing dengan market. Jadi kalau marketnya 10.200 ya silakan dibeli 10.200. Oh, oke. Kalau harga marketnya 9.800 silakan dibeli 9.800. Dan itu sudah dilakukan Bulog Pak Arief? Sudah. Jadi hari ini stok yang ada itu kalau dulu stok komersial hanya 1%, hari ini udah sekitar 10% mungkin stok level untuk yang komersial. Begitu. Tapi kenapa masih belum juga bisa memenuhi katakanlah minimal 1 juta ton itu Pak untuk cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog? Dari KSA, Keraka Sampling Area BPS, potensi panen kita di bulan November itu 1,6 juta ton. Kemudian di Desember itu 1,4 juta ton. Ini kebutuhan nasional 2,5 juta ton sebulan. Jadi 2 bulan November dan Desember itu kurang lebih kalau tadi 1,6 tambah 1,4 itu 3 juta ton, kemudian 2,5 kali 2 itu 5, berarti November dan Desember ini antara produksi versus kebutuhan itu akan minus sekitar 2 juta. Defisit 2 juta ton ya? Stok level kita 6,7 juta ton hari ini. Jadi sebenarnya beras di nasional ini sampai dengan akhir tahun itu akan masih ada sekitar 4,7 juta ton. Begitu. Nah, hari ini yang harusnya kita kerjakan adalah top up stok level Bulog. Gitu. Kenapa kami semua pergi ke Sulawesi Selatan, kemudian teman-teman dari Kementan ke Jawa Barat, kemudian ke daerah Kulon Progo. Ini maksudnya membantu penyerapan dari Bulog. Juga teman-teman dari Satgas Pangan, gitu ya. Saya hari ini kemarin koordinasi dengan teman-teman Satgas Pangan, menghimbau penggiling padi agar ya membantu. Ini merah putih kita ceritanya karena stok Bulog ini kan kita pakai untuk stabilisasi, kemudian juga kalau ada disaster, ada yang lain-lain itu kita perlukan. Pak Arief, berarti opsi berikutnya yang paling masuk akal adalah mengimpor beras ya. Itu sudah akan dilakukan atau belum? Kalau mau dilakukan, kapan kira-kira itu, Pak? Itu alternatif terakhir yang akan dilakukan pemerintah dalam menjamin ketersediaan untuk masyarakat. Tapi itu menjadi last option. Kita semua sekarang bekerja keras ya untuk melakukan penyerapan di seluruh Indonesia. Walaupun tadi jumlahnya yang saya sampaikan. Jadi sekitar 3 juta versus 5 juta kebutuhan. Nah, tetapi jangan lupa ada stok di penggiling padi sekitar 20% dari 6,7 juta. Ya. Artinya hari ini saya ada di Jawa Timur bersama teman-teman penggiling padi di Jawa Timur gitu ya. Saya ingin menyampaikan juga meminta teman-teman untuk bantu masuk ke Bulog begitu ya. Kenapa demikian? Karena yang diperlukan hari ini adalah hand in hand kerjasama gitu ya, tidak saling menyalahkan. Jadi kalau kita menyalahkan produksi atau Bulog, ini bukan solusinya gitu Mas. Pak Arief, tadi dari 6,7 juta Anda katakan yang ada di penggiling padi 20%. Secara kasar saya hitung itu sekitar 1,3 juta. Masih under atau masih kurang sekitar 700-800 ribu ton. Berarti itu nanti kalau memang tidak tercukupi juga akan impor ya Pak ya? Untuk import last option Mas, tetapi tugas kita semua adalah harus menjaga ketersediaan. Jadi neraca pangan ini semuanya kita udah bisa lihat dan tugas kita adalah menyediakan ya. Jadi sampai hari ini gini Mas, kalau stok Bulog hari ini 650 ribu ton, kemudian keluarnya 1 bulan itu sekitar 150 ribu ton, artinya sampai dengan 3, 4, 5 bulan ke depan itu kita masih secure. Ya. Kalau untuk kegiatan KPSH atau operasi pasar dan lain-lain, gitu. Jadi dan memang nature-nya setiap akhir tahun sampai dengan nanti bulan Februari itu kita memang harusnya stabilisasi. Cuman memang stok level yang kita sampaikan ke Mas Leonard tadi, Bulog ini dalam kondisi harusnya stoknya 1,2 juta, gitu ya. Jadi ini stok level terendah selama ini.
Pak Arief, Nggih. so far aman, kita harapkan begitu, tapi memang impor itu juga tidak haram begitu ya, karena memang itu Iya, adalah betul. opsi untuk menstabilisasi. Ke depan Iya. Pak, ini pertanyaan terakhir saya, neraca untuk beras ini sudah diperkirakan sedemikian rupa 2023 supaya tidak menipis lagi, tetap berada di level yang aman, sudah dilakukan Badan Pangan ya Pak? Iya, jadi faktor-faktor produksi ini juga akan sangat menentukan. Misalnya ketersediaan pupuk, benih, kemudian air, Iya. ya. Ini juga sangat diperlukan. Ya, jadi komponen-komponen variabel-variabel yang membentuk pembentukan Oke. harga hari ini juga Oke. harus dikontrol. Ya, Gitu, seperti fertilizer, karena kalau nggak ada pupuk juga betul. kan produktivitas pastinya akan turun. Sehingga ini yang harus Oke. dijaga, sehingga Pak Presiden selalu mewanti-wanti, alert gitu ya. Jadi apa saja yang Iya. harus kita kerjakan sehingga tahun 2023 itu tidak gelap gitu. Iya, jadi sampai akhir tahun cadangan beras atau kondisi beras kita masih aman ya Pak Arief? Ingin dengar pernyataan dari Badan Pangan? Masih. Masih Jadi aman? sampai dengan akhir tahun masih aman. Mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama, kemudian dibantu oleh penggiling padi seluruh Indonesia, Baik, jajaran dari Kementan, Kemendak, ya, kemudian teman-teman Satgas Pangan, ini membantu kita semua dan seluruh pemerintah daerah, Mas ya. Yonat. Jadi peta daerah panen, jadi sebentar lagi daerah Ngawi, Hmm, Sragen, Jawa hmm. Timur ini akan panen ya. Ini kalau Bu Prof. Rita, BMKG menyampaikan Ya, panen ini lebih awal. Jadi hujannya tuh kemarin lebih awal, jadi oke. panen ini akan lebih awal. Kerjasama ya. Baik, Mudah-mudahan hasilnya baik sehingga kita bisa mentop up stok level Bulog. baik. Terima kasih untuk pencerahan yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.